Nah, data aktivitas otak ini di saat itu juga bakal dikirim langsung ke guru mereka yang jaga ujian di depan. 红色是表示你的专注力显示的很高，蓝色是走神了。 Cina tuh kan emang dikenal punya persaingan akademik yang tinggi banget ya. Dan akhirnya ya, jadi kemarin tuh gue sempat baca artikel yang ngasih lihat gimana Cina dalam beberapa tahun belakangan ini masif banget ngembangin kecerdasan buatannya. Ngembangin AI-nya. Khususnya di ranah edukasi. Iya, jadi di Cina tuh banyak banget startup dan perusahaan edukasi yang berlomba-lomba canggih-canggihan AI. AI yang dikhususin buat ngebantu anak-anak di sana buat nunjang pendidikan mereka. Ini kan terdengar keren dan visioner ya. Tapi ternyata setelah gue gali lebih dalam, ternyata di satu sisi pengembangan AI di Cina ini berpotensi jadi serem juga nih. Ini kan gue jadi ngerasa takut sekaligus ngerasa, wah, celah konten ini. Makanya ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas revolusi pendidikan di Cina yang mulai memanfaatkan AI di Learning by Googling. Oke, kalau kita ngomongin soal AI, mungkin belakangan ini tuh kita udah nggak asing ya sama beberapa aplikasi yang berbasis AI. Ya, gue yakin lu udah tau lah beberapa AI yang terkenal kayak ChatGPT yang sempat ramai dibahas, atau juga DALL-E, terus ada Midjourney, sama Stable Diffusion yang bisa ngegenerate gambar dan lukisan. Ya, macem-macem lah fungsinya. Ya, intinya AI ini bisa dibilang jadi babak baru lah di pengembangan teknologi manusia sekarang ini. Nah, kalau ngomongin soal teknologi kecerdasan buatan, kalau ngomongin soal AI, Cina tuh bisa dibilang jadi salah satu negara yang jadi pionir pengembangan AI di dunia. Kenapa gitu? Lu bayangin aja nih, kalau menurut Quantum Black AI by McKinsey, di tahun 2021, sepertiga jurnal ilmiah sama kutipan ilmiah tentang AI di seluruh dunia tuh asalnya dari peneliti-peneliti Cina. Terus selain itu, Cina juga bisa dibilang jadi salah satu negara yang punya investasi terbesar di teknologi AI. Totalnya, 1/5 dari investasi global di bidang AI itu masuknya ke Cina. Atau nilainya ini setara kurang lebih 17 miliar US dollar lah. Dan inget, duit segitu tuh cuma buat pengembangan AI doang. Ini kan berasa totalnya ya. Nah, kalau menurut CNBC, kenapa Cina ini sampai segininya buat ngembangin AI? Ini tuh ternyata nggak lepas dari ambisi Cina di bidang AI ini. Ambisi apa? Jadi Cina tuh punya semacam master plan gitu, yang pengen bikin negaranya jadi pemimpin di bidang AI secara global di tahun 2030. Bahkan pemerintah Cina sendiri, mereka tuh udah nargetin nantinya teknologi AI di Cina itu tuh bakal punya nilai sampai 1 triliun yuan. Atau ini sekitar 150 US dollar. Ini gila ya, pantas niat itu ya. Planning mereka juga besar soalnya. Oh iya, kalau lu ingat nih, di video gue ngebahas tentang sosial kredit di Cina, di situ kan gue sempat bahas ya, kalau pemerintah Cina tuh manfaatin teknologi yang udah terintegrasi buat nentuin skor sosial kredit masyarakatnya. Nah, buat nerapin sosial kredit ini, pemerintah Cina tuh banyak manfaatin AI. Banyak manfaatin kecerdasan buatan. Jadi ya emang penerapan AI di Cina tuh bener-bener udah semasif itu. Bisa dibilang hampir semua sektor kehidupan masyarakat Cina tuh udah manfaatin AI. Mulai dari sektor keuangan dan ekonomi, lifestyle, sampai yang mau kita bahas sekarang nih, sektor pendidikan. Two countries aim to dominate that technology, the United States and China. China has announced its plan or goal to be the world's leader in AI by 2030. The Chinese government has 4 times more engineers. They're putting massive amounts of money into AI transformations and digitization. Jadi kalau menurut New Atlas, penerapan AI di sekolah dan di sistem pendidikan Cina tuh udah mulai digagas dan diterapin sama pemerintah Cina di tahun 2017. Waktu itu pemerintah Cina bareng sama perusahaan-perusahaan teknologi edukasi di sana, mereka nih mulai nguji coba beberapa alat dan teknologi AI terbaru buat diterapin di sekolah. Biasanya mereka nyebut teknologinya ini dengan nama pendidikan yang seharusnya ada di abad ke-21. Anjir. Ini gue nggak tahu nih, kalau begini caranya pendidikan kita tuh harusnya ada di abad keberapa ya? Emang teknologi pendidikannya tuh kayak apa? Oke, ini kita bahas nih, seberapa maju sih sebenarnya teknologi di sekolah-sekolah di Cina. Jadi kalau menurut liputan yang dibikin sama Wall Street Journal, disebut di situ, sekolah-sekolah di Cina tuh sekarang udah pakai banyak teknologi buat penunjang kegiatan di sekolah. Misalnya nih, salah satu teknologinya nih, selama ujian, para murid di sekolah-sekolah di Cina tuh bakal disuruh pakai semacam headband gitu, yang dipakai buat mantau aktivitas gelombang elektrik di otak murid-muridnya. Nih, bentuk headbandnya tuh kayak gini.
Nah, ini kalau lu lihat, di headband-nya tuh ada semacam lampu indikatornya gitu ya. Nah, kalau lampu indikatornya warnanya merah, itu artinya si murid tuh lagi fokus. Jadi kalau sekelas warnanya tuh merah semua, itu artinya murid-muridnya pada fokus semua. Tapi kalau warnanya biru, itu artinya para murid ini tuh lagi ke distract. Fokusnya lagi teralihkan. Jadi ya kebayang kan, lu lagi di kelas nih misalnya nih, terus lu ngelamun dikit, nah itu lampu lu langsung biru tuh, langsung ketahuan kalau lu nggak fokus. Nah, data aktivitas otak ini di saat itu juga bakal dikirim langsung ke guru mereka yang jaga ujian di depan. Dan gilanya lagi, bakal langsung dikirim juga ke HP para orang tua murid. Jadi ya, hasil ujian sama performa para murid ini tuh bakal langsung ketahuan sama orang tua mereka. Nggak bisa bohong tuh jadi kita kalau ditanya sama orang tua kita. Kamu tadi di sekolah kebanyakan ngelamun ya? Kata siapa? Ya ini kata datanya, lengkap loh ini. Mau apa kamu? Kelar udah, kelar. Aduh. Kalau gua kayaknya stres sih kalau sekolah begitu. Ih, ngeri. 红色是表示你的专注力显示得很高， Teachers at this primary school in China 蓝色是走神了， know exactly when someone isn't paying attention. 白色就是你可能跟网络还没有连接好。 Terus selain itu, kelas-kelas di sana juga bakal dipantau sama beberapa kamera. Jadi semua aktivitas murid di kelas nih, mulai dari nyimak guru, jawab pertanyaan, sampai yang nggak penting kayak ngobrol, nguap, atau naruh kepala di meja, itu tuh bakal dipantau dan dihitung. Ini kan nguap aja ketahuan, apalagi nyontek ya. Dan ini tuh kameranya bukan kamera-kamera CCTV standar gitu ya. Enggak. Kamera yang dipakai tuh udah dilengkapin teknologi face recognition yang bisa nangkep raut muka para murid juga. Jadi bener-bener detail nih kameranya nangkepnya. Nggak cuma aktivitas yang ditangkep. Muka lu kayak gimana juga ketahuan. Dan buat kamera ini ya sama kayak headband tadi, guru sama orang tua bakal dapat laporan keaktifan si murid di kelas. Yang fungsinya laporan ini nih nggak cuma buat evaluasi si murid, tapi juga buat evaluasi si guru dalam mengajar. Jadi ketahuan tuh, gurunya ngajarnya efektif gak, gurunya ngajarnya bagus gak, dari situ juga ketahuan. Tapi kalau gini, ini gue jadi ngebayangin jadi muridnya sih. Gue pulang sekolah, nyampe rumah langsung ditanya sama nyokap gue. Tadi di sekolah, murid-murid yang lain nanya, kamu kenapa diem aja? Mama sotoy nih, tahu dari mana? Ini ada videonya, video kamu di kelas. Kelar dah. Dan gilanya lagi, atau mungkin hebatnya lagi, yang diawasin begini tuh nggak cuma murid-murid di jenjang tinggi aja, enggak. Masih menurut Wall Street Journal, penerapan teknologi di kelas kayak gini tuh bener-bener udah diterapin mulai dari level TK. Bahkan yang TK lebih canggih nih, nggak cuma diawasin kamera sama dipakein headband, anak-anak TK di Cina juga bakal ditemenin sama robot. Robot yang fungsinya nemenin mereka main, jawab kuis, sampai kegiatan-kegiatan lainnya di kelas. Ini canggih amat ya. Meanwhile, some schools offer glimpses of what the future of high-tech education in the country might look like. 做出选择吧 Good job! Classrooms have robots that analyze students' health and engagement levels. Terus selain itu ada satu lagi nih, inovasi di bidang teknologi pendidikan di Cina yang menurut gue keren juga. Jadi kalau menurut MIT Technology Review, disebut ada satu perusahaan bimbel di Cina yang udah nerapin pemanfaatan AI. Dan hasilnya ya menurut gue tuh gila banget. Bimbel apa tuh? Namanya Bimbel Squirrel. Jadi bimbel ini tuh kurikulumnya nggak saklek begitu, terus murid-muridnya harus ngikutin. Nggak begitu. Jadi AI di bimbel ini tuh bakal ngembangin kurikulum kelasnya biar sesuai sama kebutuhan si murid. Maksudnya? Simpelnya gini nih. Jadi awalnya, para guru di bimbel ini tuh bakal nyusun kurikulum awal buat dikasih ke muridnya. Abis itu si murid bakal dikasih tes awal nih buat ngukur seberapa jauh pengetahuan mereka. Nah, dari hasil tesnya, buat materi-materi yang dirasa udah dipahamin banget sama si murid, materi-materi itu tuh nanti sama AI-nya tuh nggak bakal dikasih lagi ke si murid itu. Dianggapnya udah bisa tuh materi-materi itu, udah di luar kepala materi-materi itu. Buat materi-materi yang udah bisa, dianggapnya si murid ini udah ahli, udah nggak usah diajarin lagi. Jadi nantinya dia nih bakal dikasih materi-materi yang emang dia belum paham aja. Fokusnya di situ aja, yang dia belum bisa aja. Nah ini sampai sini kan kesannya masih biasa aja ya. AI-nya tuh kayak cuma ngebantu nyortir materi aja udah. Tapi ternyata dengan makin banyaknya orang yang pakai AI-nya Squirrel ini,
Ini kan berarti banyak juga ya data tentang materi mana nih yang sebenarnya paling banyak dipahamin dan materi mana yang masih kurang dipahamin sama siswa. Jadi ketahuan tuh, oh materi ini emang susah nih, soalnya mayoritas anak-anak kesulitan di situ. Kalau yang ini gampang nih, mayoritas pada bisa nih, ketahuan di situ. Nah dari situ nantinya si AI-nya Squirrel ini, dia nih bakal ngembangin kurikulum lagi nih. Kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan murid-muridnya. Jadi masing-masing orang, masing-masing murid tuh kurikulumnya bakal beda-beda, bakal menyesuaikan kebutuhan mereka. Ini orang bisanya yang mana, susahnya di mana, bakal nyesuaiin sama itu. Dan yang pasti dengan makin sering dan makin banyaknya murid yang make AI-nya, jadinya nantinya ketepatan penilaian sebuah materi ini gampang apa susah juga bakal makin tepat kan. Dan ya udah dari situ sama AI-nya makin dikembangin deh tuh kurikulumnya biar makin relevan sama kebutuhan murid-murid di sana. Jadi nantinya kurikulum yang mereka ajarin ini bakal lebih tepat sasaran. Ini kan sakit ya. Di level individu per anaknya tuh bisa ketahuan kurangnya di mana, lebihnya di mana. Jadi bisa dikasih materi yang bakal ngebantu ngatasin kekurangan mereka. Terus di level nasional bisa ketahuan juga tuh materi yang emang berat tuh yang mana. Jadi kurikulumnya bisa direvisi biar yang berat ini bisa dimengerti sama murid-murid di sana. Anjir. Gila ya bisa begitu ya. Ih. Canggih jir. Dan manfaat AI-nya Squirrel ini buat murid-murid yang belajar di sana tuh beneran nyata loh. Nih, masih menurut MIT Technology Review, disebut salah seorang murid yang ikutan bimbel Squirrel ini tuh bilang, setelah dia ikutan bimbel, dia tuh jadi lebih paham sama matematika. Padahal sebelumnya ke matematika tuh dia benci banget. Terus ya akhirnya berkat ikutan bimbel ini, nilai-nilai dia di sekolah tuh jadi ikutan naik. Yang matematika tuh yang biasanya nilainya cuma 50, akhirnya naik jadi 85. Wah, mantap juga ya. Jadi ya kayak gue bilang tadi, berkat pemakaian AI di bimbel Squirrel ini, materi pembelajaran di sana tuh jadi tepat sasaran. Jadi bener-bener ngecover yang kurang dari kita. Wah, di sini ada gak ya bimbel-bimbel begini ya? We do assessment first and find out your weakness and strengths, and the system will only let you to learn the weaknesses only, so you can skip the strengths. But in China, in most of the schools, you have to learn everything, right? So in our system, it's really precisely only learn the parts that you don't know, and then if you have some knowledge that maybe it's like from past few years, and the system will track back to the root knowledge points that you didn't master. And then after you have mastered that knowledge points, we'll jump back to the current level. Tapi walaupun kelihatannya bagus, walaupun kelihatannya inovasi ini tuh bener-bener majuin pendidikan di Cina, tapi ternyata tetap ada tuh kritik-kritik terkait penerapan teknologi ini. Dan salah satu kritik yang paling banyak disuarakan tuh ya soal privasi. Ya balik lagi sih ini, sebenarnya permasalahan privasi ini tuh sempat gue singgung juga di video gue yang ngebahas sosial kredit di Cina. Jadi marketing 2 kali ya. Ya intinya di Cina tuh karena terlalu diawasi, ruang privasi masyarakatnya tuh jadi berasa dikit banget. Kayak yang udah kita bahas tadi, di dalam kelas-kelas di Cina kan murid-muridnya tuh bener-bener diawasin ya. Semua tindak tanduk, bahkan sampai raut muka mereka tuh bener-bener kelihatan. Kita nguap berapa kali aja bisa ketahuan kan. Data-data ini ternyata juga bakal diterima sama 2 pihak lain. Sama perusahaan pengembang teknologi, sama pastinya pemerintah Cina juga. Kalau menurut Wall Street Journal, pemerintah Cina sendiri tuh bilang kalau data-data ini nantinya bakal dipakai buat jadi dasar pembuatan kebijakan pendidikan dan kesehatan anak-anak. Baik itu kesehatan fisik maupun mental. Tapi yang menarik di sini nih, walaupun mungkin banyak orang luar yang nganggap kalau ini ngelanggar privasi, tapi ternyata masyarakat Cinanya sendiri tuh mereka tuh nggak begitu ambil pusing sama keamanan data mereka. Beberapa orang tua bilang selama niatnya baik, selama buat majuin teknologi dan pendidikan di sana, apalagi dampaknya beneran bisa dirasain sama semua orang, ya udah silakan aja tuh pemerintah ataupun perusahaan ngambil data anak-anak mereka. Nggak apa-apa para orang tua ini. Tapi ya kalau menurut gua sih, walaupun udah diizinin sama para orang tua begini, pihak-pihak yang mau ngambil data tuh bagusnya tetap minta izin ya ke para orang tua ya. Soalnya ternyata masih tetap ada banyak sekolah di Cina yang belum minta izin secara formal ke para orang tua terkait pengambilan data anak-anaknya. Tapi gimana nih kalau menurut lu sendiri nih? Apakah penting minta izin secara formal? Atau ya udah nggak apa-apa ambil aja udah. Orang tuanya juga pada fine-fine aja kan? Yang mana nih kira-kira nih menurut lu nih? Silakan komen. Companies we interviewed said the data can go to government-funded research projects. We spoke to parents who were unclear about where the data ended up.
and they didn't seem to care too much. Terus selain soal privasi tadi, beberapa kritik terkait teknologinya juga ternyata ada. Misalnya nih, soal penggunaan headband yang dipakai buat mantau aktivitas otak para murid tadi. Kalau menurut Theodore Zanto, neuroscientist dari University of California, San Francisco, kalau menurut Zanto, teknologi EEG yang selama ini dipakai di rumah sakit atau di lab tuh selalu ada di bawah pengawasan dokter. Soalnya emang peletakan sensornya tuh harus pas. Makein headbandnya aja tuh ada ilmunya. Soalnya kalau sampai makainya nggak pas, kadang gelombang otak yang ditangkap tuh bisa terganggu. Khususnya waktu kita melakukan gerakan yang tiba-tiba. Kayak misalnya contohnya waktu kita ngegaruk-garuk lah. Nah, dari sini akhirnya ada kekhawatiran nih kalau selama ini informasi soal gelombang otak yang diterima itu tuh nggak tepat. Dan jatuhnya malah merugikan si murid. Soalnya kan nggak ada dokter ahli yang ngawasin pemakaian headbandnya juga kan. Jadi bisa aja sebenarnya si murid ini serius. Tapi karena alatnya makainya nggak pas, dia dianggapnya nggak fokus di kelas. Dia pulang ke rumah, debat sama orang tuanya, malah jadi stres deh. Terus kalau dari para muridnya sendiri, dari orang-orang yang ngerasain langsung, sebenarnya para murid ini nih kebagi jadi dua kubu. Ada yang ngerasa kebantu, tapi ada juga nih yang ngerasain malah makin stres. Yang ini kayak gua nih kemungkinan nih. Nah, kalau menurut MIT Technology Review, Cina tuh kan emang dikenal punya persaingan akademik yang tinggi banget ya. Dan akhirnya ya beberapa siswa yang ngerasa AI ini tuh emang ngebantu mereka belajar, ya mereka bakal ngerasa kalau ini tuh solusi yang bagus. Apalagi buat persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Tapi di sisi lain, karena pengawasan yang terlalu ketat, para murid ini tuh jadinya ya dituntut buat selalu aktif di kelas. Nggak bisa tuh santai-santai dikit aja, soalnya kan ya tadi ya, data aktivitas otak, kegiatan di kelas sampai nguap mereka aja kan dicatat. Dan dilaporin ke orang tua dan gurunya. Jadi pace belajarnya tuh kenceng terus, kalau slow dikit tuh dianggapnya nggak fokus. Nggak ada kompromi tuh, mau lu di rumah capek abis ngebantuin orang tua, atau ada alasan-alasan logis lainnya, tetap di sekolah lu bakal dinilainya punya performa yang nggak baik selama di kelas. Dan ya gara-gara ini akhirnya makin banyak deh tuh murid-murid yang malah jadi stres. Ya dilema sih ya, di satu sisi emang ngebantu, tapi di sisi lain kesannya agak berlebihan juga nih. Apalagi kalau gue inget yang namanya usia sekolah tuh kan mood belajar biasanya naik turun tuh ya. Walaupun kalau gue sih kayaknya turun terus sih. Tapi kalau menurut lu sendiri kira-kira gimana nih? Penerapan AI di sekolah-sekolah di Cina ini nih bakal banyak positifnya apa negatifnya? Silakan komen. Despite the chances for false readings, teachers told us the headbands have forced students to become more disciplined. Teachers say the students now pay better attention during class, and that has made them study harder and achieve higher scores. 上课认真听讲，作业做的基本上是全对的。 Oke, sekian Learn by Googling kali ini tentang penerapan AI di Cina, khususnya di bidang pendidikan nih. Ya gimana ya, bingung juga gue. Di satu sisi ngebantu, tapi kayak nggak manusiawi ya. Kalau ada fisik udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin yang ada di video, bisa tulis di komen, kita diskusi juga biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.